Secara singkat saya akan coba menjelaskan one way ANOVA. Setelah kita melihat video yang t-test sebelumnya, kalau belum lihat yang t-test, coba lihat dulu yang t-test, baru beranjak ke yang one way. Nah, one way ini kita gunakan ketika menghadapi lebih dari dua populasi. Contohnya yang sudah mungkin teman-teman juga pahami, misalnya adalah membandingkan antara tanaman bibit produksi mungkin pabrik A dibanding pabrik B dibanding pabrik C atau bahkan D gitu. Dari segi mungkin tingginya saja, tinggi tanaman dari produksi A, produksi B, C dan D, atau mungkin contoh lain, katakanlah membandingkan penggunaan bensin merek A, bensin consumption per 1 liter gitu ya, 1 liter bisa buat berapa kilo gitu, katakanlah di sini 20 kilo, di sini kendaraan B 15 kilo, kendaraan C dan D karena 17, di sini 18. Cuma kan tidak sekali saja yang dilakukan, katakanlah kita melakukan 10 kali tes atau bahkan 20 kali tes akan menghasilkan rata masing-masing seperti itu. Nah, itu untuk membandingkan kendaraan mana yang paling irit, artinya paling irit 1 liter bisa yang paling jauh ya, menggunakan 1 liter bensin untuk paling jauh dari segi statistik. Kita harus gunakan statistik, tidak bisa hanya menggunakan rata saja gitu. Nah, ini kita bisa lakukan dengan menggunakan one way ANOVA. Nah, akan berbeda ketika ternyata yang digunakan bukan hanya 1 liter bensin saja, ternyata yang digunakan adalah bensin versus pertalite gitu. Nah, mana sebenarnya yang paling irit gunakan bensin atau pertalite dari masing-masing merek kendaraan gitu. Nah, itu ada dua faktor, yaitu pertama faktor jenis kendaraan dan kedua jenis bahan bakar BBM. Nah, ini ketika dua faktor ini maka harus menggunakan two way ANOVA. Nah, kita akan fokus dulu ke one way. Jadi udah paham ya one way itu digunakan di mana. Dalam kasus ini kita coba membandingkan antara performa nilai, katakanlah dari kuis atau ujian dengan peserta kelas yang duduk di depan, di tengah dan di belakang. Ini dibikin populasinya tidak sama. Jadi populasi ketika tidak sama itu bisa juga menggunakan ANOVA karena yang dibandingkan adalah variansinya. Nah, dari angka ini kita olah menggunakan tahapan-tahapan. Nah, yang pertama tahap-tahapan adalah kita pakai dulu deskripsi statistiknya, yaitu kita pakai dulu sampel size-nya berapa, yaitu yang duduk di depan itu 7, tengah itu 9, depan 8. Kemudian average rata-ratanya itu pakai biasa, rumus average atau dirata-ratakan biasa. Kemudian standar deviasi, ini menggunakan rumus. Kalau enggak menggunakan rumus, kita tahu yang tadi yang coba dicek yang video t-test tadi, yaitu menggunakan varians dulu, ketemu baru diakarkan menjadi standar deviasi. Ini perhitungan manualnya kalau menggunakan, coba saya ulang sebentar ya, menggunakan kalkulator. Jadi misal kita ketahui ini adalah nilai yang duduk di depan, kemudian dikurangi dengan rata-ratanya yang di depan, kemudian dikuadratkan. Begitu seterusnya dijumlah sehingga menghasilkan ini adalah varians dari A, kemudian diakar menghasilkan standar deviasi dari A, seperti itu. Dan berlaku juga untuk B dan C.
Nah, untuk pertama yang harus kita lakukan adalah hipotesis testing dulu, atau menentukan hipotesisnya dulu. Jadi tujuan utamanya adalah menentukan hasil kemungkinan yang possible dari uji ini. Ada 3 kemungkinan yang possible untuk H1, tapi untuk yang H0 adalah 1. H0-nya itu cuma kesemua dari rata dari yang duduk di depan front, yang di middle, dan yang di back itu adalah sama. Ini adalah H0-nya. Kemudian H1-nya ada 3, yaitu terdapat minimal 1 perbedaan di antara ketiganya. Jadi di sini misal yang berbeda adalah ini, yang kedua adalah ini, atau ketiga-tiganya berbeda. Untuk membuktikannya gimana? Membuktikannya ketika H1 diterima, maka harus lanjut ke post hoc. Untuk yang langkah pertama yaitu kita menentukan grand mean. Grand mean adalah semua nilai ini dijumlahkan semuanya dibagi dengan jumlah keseluruhan sampelnya. Atau kalau dibikin rumus ya berarti jumlah populasi 1 dikali dengan ratanya populasi 1, kemudian yang kedua juga, yang ketiga juga, lalu dibagi dengan N1 plus N2 plus N3. Mirip seperti itu grand mean. Kemudian ada namanya variasi antara grup. Variasi antara grup itu didapat dengan cara apa? Dengan cara menjumlahkan rata dari grup tersebut dikurangi dengan grand mean. Ini namanya grand mean. Itu dikuadratkan, semuanya dijumlahkan. Contohnya seperti ini. Untuk yang pertama kita punya sampel size-nya adalah 7 ya, untuk yang duduk di depan. Kemudian ini adalah grand mean-nya. Grand mean-nya itu menjadi pengurang dari rata dari A-nya, dari front-nya, grup depannya. Jadi 75 dikurangi dengan grand mean-nya 65, kemudian dikuadratkan ditambah dengan 9. 9 itu pengalinya adalah ini, punyanya yang middle, duduk di tengah. Kemudian rata dari yang middle dikurangi dengan grand mean, kuadratkan, dan kemudian berlaku untuk C juga. Itu untuk yang berada di between group. Kemudian yang di dalam grup itu adalah menggunakan derajat kebebasan. Derajat kebebasan yaitu dikurangi 1 ya masing-masing. 7 kurangi 1 6, 9 kurangi 8, 8 kurangi 1 7. Masing-masing itu standar deviasinya, degree of freedom-nya. Jadi rumusnya adalah degree of freedom dikali S kuadrat. S kuadrat adalah variance dari masing-masing grup. Kan karena within ya, yaitu yang dibandingkan adalah masing-masing dalam masing-masing grup. Jadi 6 dikali 310, kemudian ditambah 8 kali 119, ditambah 7 kali 80. Itu yang within. Nah, kemudian tinggal dimasukkan ke dalam tabel yang kita gunakan di sini untuk mempermudah. Yang ini SS sum square dari between tadi kita udah ketemu di atas, yang within udah ketemu di atas. Nah, DF-nya apa? DF-nya yang untuk between itu adalah jumlah dari yang kita bandingkan. Kan ada 3 tuh, depan, tengah, dan belakang. Jadi kurang 1 aja, tinggal jadilah 2 gitu. Kalau yang tadi misal kendaraan ABCD berarti kurang 1, tinggal 3 gitu. Ini 2. Kemudian untuk yang within itu adalah kita lihat di rumusnya di sini adalah ini apa namanya, coba ke atas, jumlah sampel size-nya dikurangi dengan jumlah grupnya. Jadi kita jumlah 7, 9, dan 8 itu kemudian dikurangi dengan 3 menghasilkan angka 21. Kemudian totalnya itu tinggal dijumlah. Kemudian MS-nya yang di sini, MS between itu tinggal gampang, tinggal SS ini, SS between dibagi dengan DF. Intinya yang ini bagi dengan yang ini, awal dibagi dengan akhir. Yang ini juga awal dibagi dengan akhir yang between. Kemudian F-nya gimana? F-nya adalah
atas dibagi dengan bawah. Gitu cara ngafalnya. 5,9. Nah, dapat tuh kita angka 5,9. Apa inferensi dari 5,9? Nah, ini yang penting. Jadi, angka ini kita harus tafsirkan menggunakan tabel F. Coba dibuka buku paling belakang atau dicari di Google. Kita menggunakan alfa 0,05 dan dengan degree of freedom numeratornya itu 2 ini dan df denominatornya adalah 21. Maka ketemulah F tabel dengan alfa 0,5 yaitu 347. Nah, kita bisa bandingkan tuh 347 dengan 5,9. Apa yang terjadi? Kalau yang t-test tadi kita coba bandingkan dengan yang ini ya, apa sama atau enggak. Ketika nilai ANOVA kita adalah 5,9 atau F hitung kita adalah 5,9 lebih besar dari 3,47, maka H0 nya di reject. Oh, ternyata sama tuh dengan yang t-test. Jadi kalau t-test itu kalau nilainya lebih besar daripada referensi maka itu jatuh di zona penolakan. Ini juga begitu, ini lebih besar maka secara statistik, nah ini maka katakannya adalah secara statistik tidak terdapat perbedaan terdapat perbedaan ujian yang duduk di depan dan tengah dan belakang. Nah, kemudian kita perlu menggunakan posok untuk menentukan yang lebih spesifik. Secara sederhananya mungkin akan saya coba jelaskan. Jadi ini pendekatan lain atau mungkin biar mungkin lebih menghafalnya mudah. Jadi kalau kita tadi menggunakan nilai F ya, bagaimana dengan menggunakan nilai P? Nah, biasanya di sini kalau kita pakai program itu ada nilainya tuh, P-nya tuh. P-nya sekian sekian sekian. Nah, gitu. Nah, ketika itu muncul kita bisa gunakan tuh juga. Nah, misal katakanlah P itu adalah nilai probabilitas yang mungkin ketika H0 terjadi. Jadi seberapa besar kemungkinan H0 itu akan terjadi. Nah, ketika nilai P itu 0,0001 itu artinya sangat kecil sekali probabilitas H0 akan terjadi gitu. Jadi sangat kecil. Kalau P-nya itu sangat kecil berarti H0-nya akan sangat kecil, H0-nya akan sangat kecil untuk terjadi, sehingga H0 kita tolak dan H1 kita terima. Jadi terdapat perbedaan signifikan. Dan bagaimana jika nilai P besar? Standarnya adalah nilai alfa. Jadi besar atau kecilnya itu dibandingkan dengan nilai alfa di sini 0,05 atau kalau mau pakai 0,1 juga bisa gitu. Tergantung nilai alfa yang kita pilih. Misal P-nya adalah 0,03, maka artinya P tersebut lebih besar daripada alfa yang kita gunakan 0,5 sehingga sangat mungkin H0 itu akan terjadi. Ketika P-nya 0,3 berarti 30% itu akan terjadi dibanding dengan yang 5% tadi. Nah, kita tidak menolak H0 karena mungkin sekali terjadi. Coba kita lihat di sini biar semakin paham. Di sini ada grafik yang menunjukkan zona penolakan. Jadi kita tentukan batasnya itu di sini. Katakanlah di sini 5%, di sini 95%. Jadi ketika dia berada di zona yang di sini 5% aja berarti kita reject, kita tolak saja seperti itu. Itu saja yang bisa saya bagikan. Kalau ada pertanyaan atau yang bingung atau pendapat lain silahkan monggo sekali bisa di email kan saja biar langsung kebaca. Di like atau di dislike juga boleh. Thank you.